Mari anak-anak, kita sekarang akan belajar tentang pertidaksamaan linear dengan satu variabel. Kalian kemarin sudah belajar tentang persamaan linear dengan satu variabel yang mengandung nilai mutlak. Untuk hari ini, kita akan belajar pertidaksamaan linear dengan satu variabel. Masih ingat persamaan linear dengan satu variabel? Bentuk umumnya adalah AX plus B sama dengan C. Ini adalah bentuk umum persamaan linear dengan satu variabel. Untuk mendapatkan nilai X, maka setiap ruas harus ditambah dengan lawan B dan dibagi dengan A, sehingga menghasilkan AX plus B minus B sama dengan C minus B. Kemudian hasilnya AX kita bagi dengan A, dan ruas berikutnya C min B dibagi dengan A, sehingga hasilnya X sama dengan C min B per A. Ini adalah persamaan linear dengan satu variabel. Nah, bagaimana dengan pertidaksamaan linear dengan satu variabel? Bentuk umumnya hampir sama, hanya tanda sama dengan kita ubah dengan tanda ketidaksamaan, sehingga menjadi AX plus B. Tanda ketidaksamaan ada 4. Lebih kecil sama dengan, lebih besar, dan lebih besar sama dengan. Untuk penyelesaiannya sama dengan persamaan linear dengan satu variabel. Mari kita tulis kembali AX plus B kurang dari C. Misalnya kita pakai salah satu tanda ketidaksamaan. Kita langsung ke contoh soal saja untuk mempermudah kalian dalam memahami pertidaksamaan ini. Misal, bentuk seperti ini adalah 2X plus 5 kurang dari 9. Bagaimana batas X-nya? Maka di sini 2X plus 5 dikurangi 5 kurang dari 9 dikurangi 5. Hasilnya adalah 2X dikurangi 4, sehingga X-nya dibagi 2, hasilnya adalah X kurang dari 2. Untuk pertidaksamaan, biasanya kita gunakan garis bilangan. Dalam garis bilangan, batas X-nya kita letakkan titik di sini, 2. Nah, kemudian kalau lebih besar arahnya ke kanan, kalau lebih kecil arahnya ke kiri. Kalau tidak ada tanda sama dengan, maka di sini lubang. Karena ini lebih kecil, maka ke arah kiri. Nah, ini hasil dari pertidaksamaan itu lubang. Kemudian kalau di sini ada tanda sama dengannya, maka ini akan tertutup. Ya, kita hitamkan dan ke arah sana. Ya, itu bedanya kalau ada tanda sama dengan dan tidak ada tanda sama dengan. Kemudian kalau ditanyakan himpunan penyelesaiannya, kita tulis B kurung kurawal X sedemikian sehingga, yaitu garis tegak, X kurang dari 2. X anggota bilangan real. Nah, demikian untuk penyelesaian dari pertidaksamaan linear dengan satu variabel. Ya, mari kita lanjutkan untuk berikutnya. Itu contoh lain, yaitu misalnya 3X minus 4 lebih besar sama dengan 5X minus 14. Bagaimana hasilnya? Kita pindahkan, langsung kita pindahkan saja, sehingga menjadi 3X min 5X lebih besar sama dengan min 14, jadi ke sana plus 4. Berapa hasilnya? Min 2X lebih besar sama dengan min 10. Di sini ingat, di sini ada tanda negatif, maka untuk mendapatkan hasilnya, maka untuk mendapatkan positif, maka harus membalik arah tandanya.
masing-masing dibagi dengan min 2 sehingga hasilnya adalah X. Di sana hasilnya 5, tapi tandanya berubah menjadi kurang dari. Dan bisa kita buat ke garis bilangan lagi. Karena di sini ada tanda sama dengannya, sehingga ini lubang hitam 5 lebih kecil, ternyata lebih kecil lagi, berarti ke kiri lagi. Ya, inilah hasilnya. Kemudian kalau dicari himpunan penyelesaiannya, X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan 5, X anggota bilangan real. Ya, ini untuk pertidaksamaan linear dengan satu variabel. Mungkin ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan. Untuk contoh yang ketiga, Ibu tuliskan di sini, ada bentuk semacam ini, maka kalian harus membuat X-nya berada di tengah. Sehingga apa yang ada di tengah ini kita pindahkan dengan lawannya dan kita bagikan. X yang ada di kanan dan di kiri kita masukkan ke dalamnya. Ya. Berarti di sini kita tinggal 3X-nya. Kemudian min 15 kita pindahkan ke sana jadi plus 15. 5 plus 15. Sehingga hasilnya di sini adalah X plus 10 kurang dari 3X kurang dari X plus 22. Karena di sini masih ada angka 3 dan di sini ada X, maka kita hilangkan X-nya. Supaya hilang X-nya harus dikurangi dengan X, sehingga di sini menjadi 10 min, sana juga min, 3X dikurangi X, sana juga dikurangi X, sehingga hasilnya adalah 22. Sehingga hasilnya 10 kurang dari 3X kurangi X, 2X kurang dari 22. Hasilnya berapa? Masing-masing kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 5 dan 11. Sehingga hasil pertidaksamaan ini adalah X di antara 5 dan 11, atau 5 kurang dari X dan X kurang dari 11. Himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis dengan X sedemikian sehingga 5 kurang dari X dan X kurang dari 11. X anggota bilangan real. Kalau kita gambarkan ke dalam garis bilangan, maka hasilnya adalah antara 2 titik, yaitu angka 5 dan angka 11. Jadi yang kecil yang ada di kiri, yang besar ada di kanan. Karena di sini ada tanda sama dengan, maka yang 5 hitam. Kemudian di sini tanpa sama dengan, maka lubang. X ada di tengah, maka hasilnya adalah yang di tengah. Ya. Demikian untuk garis bilangan yang bisa kita buat. Tadi kalian sudah belajar tentang persamaan linear dengan satu variabel. Nah, sekarang pertidaksamaan linear dengan satu variabel yang mengandung nilai mutlak. Bagaimana hubungannya dengan persamaan linear dengan satu variabel yang mengandung nilai mutlak? Bentuk umum dari pertidaksamaan linear dengan satu variabel yang mengandung nilai mutlak. Oke, di sini harga mutlak fx kurang dari A. Kalau ada seperti ini, maka untuk mendapatkan nilai X-nya kita ubah dulu. Ini hasilnya menjadi fx ada di tengah, kanan kiri
ubah menjadi min A dan sana A. Penyelesaiannya seperti ini, kemudian baru kita akan mencari nilai X-nya dari sini. Ini yang bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, jika Fx, harga mutlak Fx, lebih besar A. Penyelesaiannya menjadi Fx kurang dari min A atau Fx lebih dari A. Untuk tandanya nanti mengikuti. Kalau di sini ada tanda sama dengan, ya ada tanda sama dengan. Kalau tidak ada, maka hasilnya seperti ini. Mungkin ini ada yang ketiga. Yang ketiga, jika bentuknya harga mutlak Fx kurang dari harga mutlak Gx. Ada harga mutlak, ada harga mutlak. Di sini ada dua cara. Yang pertama bisa kita kuadratkan. Sehingga masing-masing kita kuadratkan kurang dari Untuk pengkuadratan bisa kita tulis ada di tengahnya nih. F kuadrat X kurang dari G kuadrat X. Ya, atau langsung kita buat ketidaksamaan di mana Fx itu ditambah dengan Gx, kemudian dikali dengan Fx dikurangi Gx kurang dari 0. Nah, ruas yang kanan kita nolkan, kita masukkan ke ruas kiri. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut ini. Kita perhatikan contoh berikut ini. Misal contoh 1, harga mutlak mau berapa? Oh ya, 3x plus 4 misalnya kurang dari sama dengan 8. Berdasarkan definisi tadi ada tanda kurang dari, sehingga penyelesaiannya (3x plus 4) berada di tengah, kemudian di sana 8. Nah, sini min 8. Jadi 3x plus 4 lebih besar sama dengan min 8, atau 3x plus 4 kurang dari 8. Kemudian kita selesaikan dengan di tengah hanya X, sehingga kita pindahkan angka 4 satu persatu dulu. Di sini plus 4 maka harus hilang, sehingga harus minus 4. Berarti di ruas kanan harus dikurangi 4, sehingga hasilnya adalah 8 dikurangi 4, kemudian min 8 dikurangi 4. Berapa? Ya, min 12. Di sini yang di tengah masih 3, sehingga harus kita jadikan X, sehingga masing-masing harus kita bagi dengan 3. Sehingga X dibagi dengan 3, ini 4/3, dibagi dengan 3, min 4. Sehingga hasilnya adalah X terletak di antara min 4 dan 4/3. Untuk himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan min 4 atau X kurang dari 4/3. X anggota bilangan real. Ada yang belum jelas? Untuk contoh seperti ini, mari kita buat contoh yang kedua, yaitu 2x min 5. Tadi lebih kecil, berarti sekarang lebih besar dari 3 misalnya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Seperti definisi yang tadi Ibu sudah sampaikan, sehingga ini adalah Fx, ini adalah A, sehingga 2x min 5 kurang dari min 3 atau ya
2x min 5 lebih besar dari 3. Kita selesaikan setiap ruas, dimana di sini menjadi 2x kurang dari, karena di sini min 5 berarti harus ditambah 5, ruas kanan juga harus ditambah 5, sehingga hasilnya adalah 2. Kita selesaikan dulu, berarti x kurang dari 1. Kemudian yang sebelah sana 2x, karena di sini min 5 maka harus ditambah 5, 3 ditambah 5 8, sehingga hasilnya x lebih besar dari 4. Ya, berarti di sini himpunan penyelesaiannya x sedemikian sehingga x kurang dari 1 atau x lebih besar dari 4. X anggota bilangan real. Ini contoh yang kedua. Ada yang belum jelas? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga, bentuk yang ketiga, kita misalkan 2x min 3, bisa lebih kecil atau lebih kecil, x min 4. Karena di sini masing-masing ruas mempunyai harga mutlak, maka kita pakai definisi yang ketiga, yaitu fx ditambah gx dikali dengan fx dikurangi gx. Sehingga mari kita masuk, ini fx, ini gx, sehingga hasilnya adalah 2x min 3 ditambah x min 4. Kemudian fx 2x min 3 dikurangi, nah karena ada tanda pengurangan kita kasih kurung aja, x min 4. Nah, kurungnya double, kurang dari sama dengan 0. Dan kita selesaikan, 2x ditambah x 3x min 7. Ini 2x min x, berarti di sini x min 3 min ketemu min plus, sehingga hasilnya adalah plus 1. Sehingga menjadi bentuk 3x min 7 dikali x plus 1. Dan hasilnya bagaimana? 3x min 7 kita misalkan sama dengan 0 dulu, berarti 3x sama dengan 7, x sama dengan 7/3. Kemudian atau x plus 1 sama dengan 0, sehingga hasilnya adalah x sama dengan min 1. Kita buat ke dalam garis bilangan, ada 2 titik, yang kecil yang mana? Min 1. Nah, di sini 7/3. Kemudian ada tanda sama dengan, sehingga hasilnya kita tutup. Nah, untuk mendapatkan plus minusnya ada di mana? Kalian ambil x di antara titik, 2 titik ini. Misalnya di tengah ada titik 0, maka x-nya kita ganti dengan angka 0. 3 kali 0, hasilnya min 7. Simpan ya, berarti min 7. Min 0 ditambah 1, 1 itu plus, sehingga min kali plus adalah min. Kalau yang di tengah min, maka yang di sebelah kanan plus, yang di sebelah kiri adalah plus. Jadi selang-seling. Kemudian kita lihat di sini kurang dari, sehingga kita pilih yang mana? Yaitu kita pilih yang negatif, karena yang kurang dari 0 adalah negatif. Hasilnya adalah ya. Sehingga hasilnya, himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian sehingga x-nya ada di tengah antara min 1 dan 7/3. X anggota bilangan real. Demikian contoh yang ketiga. Ada bentuk yang keempat, yang mungkin tadi belum ada definisinya, tapi kita bisa menggunakan definisi antara 1, 2, dan 3. Kita kasih contoh
2x min 5 ada tanda kuadrat di sini. Kemudian misalkan di sini ada angka 2x min 5, kemudian lebih besar dari 24. Untuk menyelesaikan bentuk kuadrat di sini, kita misalkan misal 2x min 5, harga mutlak 2x min 5 itu misalnya y, sehingga hasilnya y kuadrat dikurangi 2y lebih besar dari 24. Kita ubah ruas kanan adalah 0, sehingga kita pindahkan 24 nya sehingga menjadi y kuadrat min 2y min 24 lebih besar dari 0. Setelah mendapatkan seperti ini, kita faktorkan. Mungkin kalian sudah belajar memfaktorkan di SMP. Kita masuk y, sana juga y kali y adalah y kuadrat. Kalau yang belakang dikalikan hasilnya min 24, kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 2, berarti angkanya adalah min 6 sama 4. Nah, bisa seperti ini, y plus 4 dikali y min 6. Kita cek ya, y kali y kuadrat, y kali min 6, min 6, 4 kali y 4, berarti min 6 ditambah 4 adalah min 2, kemudian 4 kali 6 itu 24, ada plus ada min sehingga hasilnya min. Ada hasil seperti ini y sama dengan min 4 atau y sama dengan 6. Kita buat garis bilangan lagi, ada 2 titik yaitu min 4 dan 6, dan kita masukkan y nya misalkan 0 ada di sini. Nah, masuk 0 dikurangi 0 min 24, berarti hasilnya adalah min 24. Kita tulis minnya aja, yang di sana plus, yang di kiri plus, kemudian yang dicari adalah yang lebih besar ke sana, kita ambil yang positif, sehingga hasilnya y kurang dari min 4 atau y lebih dari 6. Yang dicari adalah x bukan y, sehingga kita kembali ke bentuk pemisalan tadi, yaitu y nya adalah harga mutlak dari 2x min 5, sehingga 2x min 5 kurang dari harga mutlak kurang dari min 4, atau 2x min 5 lebih dari 6. Nah, karena di sini minus, harga mutlak itu nilainya selalu positif, sehingga di sini tidak memenuhi. Kita tulis saja TM, tidak memenuhi, sehingga nggak perlu dicari. Sehingga kita hanya mencari harga mutlak 2x min 5 lebih besar dari 6. Seperti definisi yang tadi, kalau lebih besar berarti 2x min 5 kurang dari min 6 atau 2x min 5 lebih besar dari 6, sehingga hasilnya 2x kurang dari min 1 atau 2x lebih besar dari 11, x kurang dari min setengah atau x lebih besar dari 11/2, sehingga bisa kita tulis dalam himpunan penyelesaian ya, kesini ya, himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian sehingga x kurang dari min setengah atau x lebih dari 11/2 x anggota bilangan real. Ini penyelesaian dari bentuk yang keempat. Dari keterangan-keterangan yang Ibu sampaikan tadi, kalian bisa memahami
satu demi satu. Nah, untuk lebih pahamnya, kalian bisa mengerjakan soal latihan berikut ini. Ada 5 soal, tentukan himpunan penyelesaiannya. Ya, untuk hari ini Ibu kira cukup sampai sini dulu. Ibu harap kalian memahami apa yang Ibu sampaikan tadi. Kita akan bertemu di lain waktu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.